Tentunya sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas kondisi bangsa yang damai dan sejuk, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir berkumpul di tempat ini dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara-saudara sekalian, Menko Infrastruktur yang saya hormati, terima kasih atas undangan ini dan terima kasih atas penyelenggaraan dan pengaturan yang baik dan tertib. Juga terima kasih atas sambutan Saudara Menko, karena memang sudah lengkap sebetulnya, tidak perlu panjang lebar keynote address saya. Sudah lengkap kan yang beliau sampaikan. Tapi saya senang karena berarti saya tidak salah pilih Menko Infrastruktur. Salah satu kunci kepimpinan yang saya belajar ialah pilihlah tim Anda yang terbaik yang bisa kau pilih. Itu yang saya belajar. Sama dengan kalau kita mau bikin tim sepak bola, pilih yang terbaik yang ada, ya kan? Kalau belum berhasil, minimal kita berusaha, kan begitu. Jadi, kenapa saya sebut ini? Karena saya terus terang saja memberi pengarahan itu tidak terlalu sering, memberi petunjuk tidak terlalu sering, dan tidak terlalu lama. Saya memberi petunjuk kepada Saudara Yudhoyono ini, Saudara AHY, tidak sering dan tidak panjang lebar. Saya sampaikan ini intinya, beliau bisa nangkap, dan saudara-saudara tadi ini yang beliau sampaikan, inilah sebenarnya yang sedang kita kerjakan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita akui masih banyak tantangan, masih banyak kesulitan. Kita akui bahwa kita harus mengejar ketertinggalan kita dengan perkembangan yang begitu dahsyat di dunia sekarang ini. Tapi kita bertekad bahwa kita bisa mengejar ketertinggalan itu. Karena kehendak kita jelas, kehendak kita kuat, pemahaman kita terhadap keadaan juga jelas. Nah, sekarang tinggal mempersatukan kehendak tersebut, mempersatukan kolaborasi, dan bekerja dengan semangat, bekerja dengan optimisme, bekerja dengan kehendak yang kuat. Saudara-saudara sekalian, masalah yang kita hadapi dalam pembangunan suatu bangsa, masalahnya adalah masalah yang sudah dialami oleh berapa puluh bahkan ratusan negara-negara lain. Sejarah peradaban manusia mengajarkan kita bahwa keberhasilan suatu bangsa itu ada unsur-unsurnya, ada elemen-elemennya.
tentunya harus ada sistem politik, sistem kenegaraan yang berfungsi. Sistem kenegaraan itu menyangkut sistem hukum yang berkeadilan, yang berfungsi. Kemudian dengan sistem tersebut terpilihlah unsur-unsur pimpinan di bidang eksekutif, di bidang yudikatif, dan di bidang legislatif. Kita sekarang sedang berbicara masalah tugas kita sebagai eksekutif. Baru saja tadi pagi saya berurusan dengan yudikatif. Dan legislatif terus-menerus mengawasi kita dan menopang kebutuhan-kebutuhan anggaran kita. Urusan pembangunan suatu negara adalah urusan penggunaan dan pengelolaan sumber daya dan kekayaan suatu bangsa. Tugas kita bersama, para eksekutif, adalah bagaimana kita menjaga dan mengelola sumber daya dan kekayaan tersebut. Kemudian, setelah kita menghadapi dan mengalami dan setelah kita mengidentifikasi masalah-masalah pokok bangsa, kita datang dengan solusi-solusi. Kita tidak takut dengan hambatan, kita tidak takut dengan kesulitan, tidak takut dengan ancaman. Kita akan hadapi kesulitan tersebut. Kita akan hadapi dengan cepat dan kita akan cari solusi dengan cepat dan kita akan kerjakan. Saudara-saudara sekalian, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Ini krisis yang sudah diramalkan oleh PBB. Krisis dunia. Dunia sedang menghadapi krisis pangan. Ratusan juta rakyat bumi sedang mengalami kelaparan sekarang. Banyak negara yang susah menghasilkan pangan. Kita bersyukur diberi segala nikmat oleh Yang Maha Kuasa. Lahan yang luas, yang subur, air yang cukup, sumber daya di atas dan di dalam bumi, di laut dan di bawah laut. Segala kekayaan kita, sesuatu yang patut kita bersyukur. Sejak saya ambil alih pemerintahan, saya belajar, saya lihat angka-angka. Saya takjub dengan kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Tapi saya juga sadar bahwa kita perlu lebih berani, lebih pandai mengelola kekayaan-kekayaan tersebut. Saya tidak malu-malu. Walaupun di hadapan sahabat-sahabat di luar negeri, saya juga tidak malu-malu. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Terlalu banyak kekayaan
Indonesia yang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan demikian saya harus memimpin suatu pemerintah yang berani untuk menegakkan efisiensi penghematan. Dengan efisiensi penghematan, kita bisa investasi di hal-hal yang sangat penting.